Zheng Yizhou merupakan ratu bajak laut yang menundukkan 3 kekaisaran. Bayangkan Anda berada di tahun 1805 di Laut Tiongkok Selatan, bukan hanya sekedar jalur perdagangan, melainkan medan perang yang mematikan. Di Cakrawala muncul ribuan layar berwarna merah yang menutupi matahari. Itu bukan angkatan laut kekaisaran, melainkan armada bajak laut terbesar dalam sejarah manusia. Di puncaknya berdiri seorang wanita yang namanya akan membuat gemetar para pelaut dari Inggris hingga Portugal. Ia tidak lahir dari garis bangsawan. Ia tidak memiliki pendidikan formal, namun ia memimpin 80.000 pria bersenjata dengan hukum besi. Namanya adalah Zheng Yizhou. Bagaimana seorang mantan pekerja seks komersil dari rumah bordil terapung bisa berubah menjadi panglima perang yang memaksa Kaisar Tiongkok bertekuk lutut? Mari kita telusuri kisahnya. Lahir dengan nama Xi Yang pada tahun 1775 di Guangdong. Ia berasal dari suku Tanka, masyarakat marginal yang dilarang tinggal di daratan dan dipaksa hidup di atas kapal. Baginya, laut bukan hanya pemandangan, tetapi laut adalah rumah sekaligus penjara. Demi bertahan hidup, Xi Yang bekerja di perahu bunga, rumah bordil terapung yang melayani pedagang dan pelaut. Namun, Xi Yang bukan wanita biasa. Ia cerdas, piawai dalam diplomasi, dan memiliki insting tajam untuk membaca karakter orang. Pada tahun 1801, hidupnya berubah total. Zheng Yi, pemimpin bajak laut legendaris dari armada bendera merah, menyerang pelabuhan tersebut dan menculiknya. Tapi bukan dia menjadi sekedar tawanan. Xi Yang justru melakukan negosiasi paling berani dalam hidupnya. Ia setuju untuk menikah dengan Zheng Yi hanya jika ia diberikan 50% kendali atas seluruh harta dan kekuasaan armada. Zheng Yi pun setuju. Dan sejak saat itu, dunia mengenalnya sebagai Zheng Yizhou, istri Zheng Yi. Selama 6 tahun, pasangan ini membangun koalisi bajak laut yang tidak tertandingi. Namun, maut menjemput Zheng Yi pada tahun 1807 akibat badai dahsyat di Laut Vietnam. Biasanya, ketika pemimpin bajak laut mati, armada akan pecah menjadi faksi-faksi kecil yang saling membunuh. Namun Zheng Yizhou bergerak lebih cepat. Ia menggalang dukungan dari para kapten senior dan mengangkat Cheung Po Sai, anak angkat sekaligus orang kepercayaan suaminya, sebagai komandan lapangan. Zheng Yizhou mengambil peran sebagai otak di balik layar. Ia menyadari bahwa keberanian saja tidak cukup untuk memimpin ribuan kriminal. Untuk itu, dia butuh struktur manajemen yang baik dan membutuhkan hukum untuk lingkungan kerjanya. Ia kemudian menciptakan sebuah kode etik yang sangat kejam namun adil. Siapapun yang memberi perintah tanpa izin atau mencuri dari kas bersama akan dipenggal. Desa-desa yang membayar upeti harus dilindungi. Jika bajak laut mencuri dari mereka, nyawa adalah bayarannya. Dan yang paling terkenal adalah perlindungan terhadap tawanan wanita. Memperkosa tawanan wanita adalah tiket instan menuju hukum mati. Disiplin inilah yang membuat armada bendera merah menjadi mesin perang yang efisien, bukan sekadar gerombolan penyamun. Di bawah kendalinya, armada bendera merah tumbuh menjadi monster laut. Dengan 1.800 kapal dan 80.000 kru, kekuatannya jauh melampaui angkatan laut kerajaan Inggris di wilayah tersebut. Kaisar dinasti Qing yang merasa terhina mengirimkan armada besar untuk menghancurkannya. Hasilnya tragis bagi Kaisar Qing. Zheng Yizhou tidak hanya menghancurkan kapal-kapal dinasti Qing, ia bahkan menawan admiral-admiral angkatan laut armada dinasti Qing. Inggris dan Portugal yang merupakan dua kekuatan kolonial terbesar saat itu mencoba mengintervensi. Mereka mengirim kapal-kapal perang canggih dengan meriam terbaru, namun mereka terjebak dalam taktik gerilya Zheng Yizhou. Ia menggunakan kapal-kapal kecil yang lincah untuk memancing mereka ke perairan dangkal, lalu menghujani mereka dengan api dan mesiau. Selama bertahun-tahun, Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah kekuasaannya. Tidak ada kapal yang bisa lewat tanpa membayar pajak kepadanya. Ia mengontrol suplai garam, jalur perdagangan, dan ekonomi pesisir. Ia bukan lagi sekedar bajak laut, ia adalah penguasa negara berdaulat di atas air.
Pada tahun 1810, pemerintahan dinasti Qing menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Zheng Yizhao dengan kekerasan. Mereka pun menawarkan amnesti atau pengampunan massal. Banyak bajak laut akan langsung menyerah karena ketakutan. Namun Zheng Yizhao melihat ini sebagai peluang bisnis terakhirnya. Ia berjalan langsung menuju ke kantor gubernur jenderal di Kanton tanpa pengawal bersenjata, hanya membawa beberapa wanita dan anak-anak. Ia melakukan negosiasi yang mustahil. Zheng Yizhao menuntut agar semua krunya diampuni. Ia juga menuntut agar mereka diizinkan menyimpan harta hasil jarahan mereka. Zheng Yizhao menuntut agar Chong Po Sai diberikan pangkat tinggi di militer pemerintahan, dan ia menuntut agar dirinya bisa pensiun dengan hormat. Karena terdesak, pemerintah dinasti Qing mengabulkan hampir semua permintaannya. Ini adalah salah satu momen langka dalam sejarah di mana bajak laut paling dicari di dunia berhasil pensiun dengan kekayaan melimpah dan mendapat perlindungan hukum. Zheng Yizhao menghabiskan sisa hidupnya di Kanton. Ia membuka rumah judi dan terlibat dalam perdagangan garam yang sah. Ia meninggal dunia pada tahun 1844 di usia 69 tahun. Usia yang sangat panjang bagi seorang yang menghabiskan separuh hidupnya di tengah badai dan lesingan peluru. Kisah Zheng Yizhao adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak selalu datang dari garis keturunan atau kekuatan fisik, melainkan dari kecerdasan taktis dan keberanian untuk mendikte aturan main. Dari seseorang yang tidak dianggap di atas perahu bunga, ia bangkit menjadi wanita yang paling ditakuti di 7 samudera. Dan Zheng Yizhao tidak hanya menguasai laut, tetapi dia juga menguasai sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.